Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil pemaparan presentasi kami untuk matkul pengantar sinema dari kelompok 17 dengan judul film Miracle in Cell nomor 7 Indonesia. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Pandu Khalil Fokrodin dengan NIM 23963903. Kemudian ada Pahlevia Diagil Gozidetama dengan NIM 23963902. Kemudian ada Habibi Putra Al-Rislan dengan NIM 23963935. Lanjut. Di sini kita akan memaparkan dari hasil unsur naratif, sinopsis cerita, karakter tokoh, plot, struktur cerita. Itu ada beberapa poin: tahap pengenalan, tahap kemunculan konflik, tahap konflik memuncak, tahap konflik, kemudian terakhir ada tahap penyelesaian, disusul dengan unsur sinematik. Yang pertama ada mise en scene, ada 5 poin: make up tokoh, wardrobe, setting, properti, dan pencahayaan. Kemudian ada editing, ada continuity ruang atau spesial, dan B, continuity waktu atau temporal. Yang ketiga ada suara, yaitu ada 2 poin, suara diagetik, dan B yang terakhir ini suara non diagetik. Kemudian lanjut. Untuk sinopsis film Miracle in Cell nomor 7 bercerita mengenai kehidupan Dodo dengan putri kesayangannya bernama Kartika. Dodo Royak memiliki masalah dengan keterbelakangan mental hingga kadang bersikap kekanak-kanakan, namun dirinya sangat menyayangi Kartika yang dengan penuh keikhlasan mendampinginya. Bahkan Kartika justru yang paling sering merawat ayahnya dan mencari sesuap nasi dengan berjualan balon. Semua itu dilakukan tanpa mengeluh dan berharap yang terbaik bagi sang ayah. Mereka bahagia, sekalipun dalam hidup penuh kesederhanaan. Suatu hari sebuah fitnah melanda Dodo. Dodo mendadak ditangkap oleh petugas karena dituduh telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak kecil. Dia pun akhirnya dijebloskan ke penjara. Di dalam sel tersebut telah berkumpul sejumlah narapidana dengan kejahatan kejam. Jiwa Dodo juga agak terguncang dengan situasi baru yang dialaminya. Dodo juga sangat merindukan Kartika. Hingga suatu saat Dodo mendapat bantuan untuk menyelundupkan Kartika agar bisa masuk ke dalam sel. Ayah dan anak itu akhirnya bertemu lagi setelah sekian lama berpisah. Dari keakraban mereka, narapidana lain merasa terenyuh dan seakan tidak percaya jika Dodo adalah pemerkosa serta pembunuh. Untuk karakter tokoh, yang pertama Vino G. Bastian sebagai Dodo Royak. Dalam film ini Vino berperan sebagai Dodo Royak, yaitu seorang ayah penyandang disabilitas yang hidup bersama gadis kecil dan ia ditangkap oleh polisi atas tuduhan pelecehan seksual dan diancam hukuman mati. Yang kedua ada Graciela Abigail sebagai Kartika kecil. Graciela Abigail memerankan karakter Kartika kecil, yaitu anak Dodo yang cantik dan pintar. Meskipun hidup tanpa ibu, tapi Kartika tumbuh mandiri dan selalu menjaga ayahnya. Yang ketiga ada Mawar Eva de Jonghi sebagai Kartika dewasa. Mawar de Jonghi merupakan aktris keturunan Indonesia Belanda. Ia juga menjadi seorang penyanyi dengan lagu-lagunya yang hits. Di Miracle in Cell nomor 7, Mawar berperan sebagai Kartika dewasa yang dalam ceritanya berusaha membela sang ayah di depan pengadilan. Selanjutnya ada Denny Sumargo sebagai Hendro Sanusi. Karakter satu ini diperankan dengan sangat baik oleh Denny Sumargo. Sang aktor memang tampil luar biasa, mulai dari akting hingga penjiwaan karakternya. Pak Hendro sendiri diperlihatkan sebagai polisi yang dingin, tapi emosinya bisa keluar begitu saja saat melihat para napi. Terus ada Indro Warkop sebagai Bang Japra. Japra Effendi dikenal sebagai bos yang memimpin para napi di sel nomor 7. Kalau dilihat dari luarnya memang sosok Japra Effendi ini terlihat sangat menakutkan. Tubuhnya yang besar, kepalanya bodak,
lengkap dengan kumis dan matanya yang tajam. Siapapun pasti akan takut. Selanjutnya ada Brian Domani sebagai Asrul atau Bule. Brian Domani berperan sebagai Asrul atau lebih sering juga disebut sebagai si Bule. Asrul ini memang tipe yang lebih pendiam. Ia menghabiskan waktunya dengan membaca buku atau dimintai para sipir untuk membenarkan komputer dari virus. Selanjutnya ada Indra Jagel sebagai Atmo atau Gepeng. Indra Jagel berperan sebagai Atmo, salah satu napi yang bekerja di bawah pimpinan Bos Japra. Sosok Atmo ini sebenarnya tipe orang yang cukup santai, tapi emosinya juga mudah terpancing. Selanjutnya ada Rigen sebagai Yunus atau Bewok. Rigen merupakan seorang stand-up komedian dan komika. Yunus adalah sosok yang hobinya marah-marah dan suka banget ngerosting semua orang di sel. Dengan raut wajahnya yang julid, Yunus hobi menghina bosnya dengan perkataan yang relate. Selanjutnya ada Tora Sudiro sebagai Jaki. Sosok Jaki ini diperankan dengan sangat baik oleh Tora Sudiro. Sosok Yaki terlihat cukup menyeramkan, tubuhnya tinggi dan ototnya yang besar menambah kesan gahar. Plot dari Mirasal Insel nomor 7 ini menggunakan alur maju mundur di setiap bagiannya sehingga penonton melihat bagaimana kehidupan Kartika dewasa dalam memperjuangkan kembali kasus ayahnya dan kemudian kembali pula ke kisah masa kecilnya dan semua pengalaman baik dan buruk yang dilalui bersama ayah Dodo. Baik, berikutnya ada tahap pengenalan. Di sini adegan pada scene film di menit ke-10.46 sampai 11.40 menjelaskan pengenalan karakter dalam film Miracle in Cell nomor 7. Pengenalan karakter di film ini dibantu dengan adegan awal di dalam film, yaitu pada saat seorang pemeran utama yaitu Dodo sedang bermain balon dengan anaknya Kartika. Baik, yang kedua ada tahap kemunculan konflik. Adegan pada saat Dodo yang berniat baik ingin menghibur Melati yang pada saat itu sedang sedih, tetapi Melati berlari. Lalu Dodo mengejar Melati dan pada saat itu scene sudah menunjukkan bahwa Melati sudah tidak bernyawa lagi dan Dodo difitnah sebagai tersangka yang membunuh Melati pada menit ke-23.40 sampai 24.50. Selanjutnya Selanjutnya ada tahap konflik memuncak. Pada saat Dodo akan melakukan sidang, Dodo dipaksa untuk mengatakan bahwa dia yang pembunuh Melati. Jika tidak, maka keluarga Dodo akan menanggung akibat yang Dodo perbuat. Lalu di sidang tersebut, Dodo diberikan hukuman mati. Selanjutnya ada tahap konflik menurun. Ketika Dodo dan Kartika berusaha lari dari penjara dan dengan bantuan teman-temannya yang ada di dalam penjara menggunakan balon udara yang mereka buat. Tetapi hal tersebut gagal karena tali balon udara itu tersangkut. Dan esok harinya Dodo sudah harus dieksekusi mati. Selanjutnya ada tahap penyelesaian. Saat Kartika sudah dewasa, Kartika melakukan sidang ulang untuk ayahnya dan dia melakukan itu untuk membersihkan nama ayahnya yaitu Dodo Rozak. Dan Kartika berhasil melakukannya. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada mission sini ya, dari makeup toko. Untuk yang pertama nih ada Vino Gebastian sebagai Dorozak. Di sini Vino Gebastian ini memakai makeup dengan natural look, dengan mungkin ada tambahan sedikit sentuhan makeup yang sedikit gelap dan kusam. Itu menggambarkan bagaimana kerasnya pekerjaan seorang ayah yang untuk menafkahi keluarganya dan Kartika kecil. Kemudian disusul di sini ada Kartika kecil, dia menggunakan makeup natural karena memang ini notabene masih anak kecil. Mungkin ada sentuhan di bagian alis dan di bagian pipi. Lanjut ke Kartika dewasa. Ke Kartika dewasa ini makeup yang digunakan Kartika ini di bagian pipi, mata, terus di bibir
Terus didukung juga dengan bentuk wajah yang simetris. Jadi menggambarkan kesan yang sangat tegas gitu loh. Yang apa ya, pembawaan jiwa-jiwa yang sangat tegas untuk membela hak seorang bapaknya ini. Kemudian ada Denny Sumargo sebagai kepala sipir. Nah, Denny Sumargo ini dia memakai makeup dengan natural look juga, dengan ada sentuhan sedikit makeup gelap di bagian area muka, khususnya di pipi. Terus ada tambahan sedikit ketebalan di bagian kumis. Itu menggambarkan bagaimana seorang kepala sipir ini beraksen tegas. Kemudian ada Indra Warkop. Indra Warkop ini di sini sebagai Bang Japra. Di sini juga dia apa namanya memakai makeup natural look dengan mungkin memakai sedikit tambahan penebalan di bagian brewok, kumis dan jenggotnya ini. Menggambarkan dengan apa ya, bahwa Bang Japra ini kan sosok yang dituakan di sel, terus agar berwibawa, sedikit berwibawa. Terus ada Tora Sudiro. Tora Sudiro di sini sebagai Jaki. Dia juga memakai natural look, makeup natural look dengan sentuhan makeup sedikit kusam, karena ini kan menggambarkan bagaimana situasi yang ada di dalam sel ya, para narapidana ini. Kemudian di sini ada Rigen sebagai Yunus atau Bewok. Nah, Rigen ini juga sama, dia memakai makeup natural look dengan ada apa tambahan di penebalan di bagian kumis dan jenggot dengan sama memakai makeup yang agak kusam. Kemudian ada Brian Domani sebagai Asrul atau Bule. Dia ini memakai makeup juga sama, kusam, sama ada penambahan, mungkin ada penambahan sedikit penebalan di bagian kumis dan jenggot ya. Kemudian ada Indra Jegel sebagai Atmo atau Gepeng. Ini pun sama. Dia memakai makeup dengan look natural. Terus ada apa ya, untuk ketebalannya itu mungkin tetap memakai tingkat yang paling rendah karena kan para narapidana ini menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi yang ada di balik jeruji besi. Nah, ini disensin di bagian wardrobe tokoh ya. Untuk Denny Sumargo, di sini menjadi kepala sipir itu dia berbusana memakai jas atau seragam sipir. Karena di sini dia menandakan sebagai ketua sipirnya. Kemudian di sini ada Dodo Rozak yang diperankan oleh Vino G. Bastian. Di sini dia memakai baju tahanan karena dia divonis hukuman mati atas kasus yang telah ditimpanya. Kemudian di sini ada Kartika Dewasa dengan memakai baju sebagai penggugat atau pengacara ya. Karena di situ kan dulu Kartika ini pingin haknya ini didengar oleh masyarakat atas pembelaan bapaknya ini. Kemudian yang terakhirnya ada para narapidana. Seperti yang kita ketahui untuk narapidana kan dia memakai baju yang seragam ya untuk para napi-napi. Terus di sini ada Kartika Kecil. Kartika Kecil ini mungkin waktu saat sekolah dia memang berpakaian sebagai seragam, layaknya seragam siswa SD. Nah, kemudian mission sim di bagian setting. Ini di depan rumah ketika Dodo Rozak masih berjualan, masih dalam keadaan yang hangat-hangatnya, walaupun sudah tidak ada istrinya. Ini menggambarkan sosok Dodo Rozak ini memang sangat sayang kepada anaknya, walaupun Dodo Rozak ini kan dia terkena keterbelakangan mental. Terus ini ada di penjara, di indoor ya. Dodo Rozak ini digambarkan bagaimana kerasnya hidup di dalam penjara, yang awalnya dia dibully, terus lama-lama kamar yang ada di penjara itu jadi satu keluarga. Kemudian ada di ruang sidang. Di ruang sidang ini Kartika Besar ini tampak sedang apa ya, membela hak bapaknya. Ini indoor. Nah, terus ada mission scene ini di bagian properti.
Di bagian properti ini ada balon, terus sepeda. Ini tuh dibuat pas di tayangan di film di awal nih, bahwa menggambarkan kalau Dodo Rusak ini memang sangat orang yang sangat bekerja keras untuk menafkahi anaknya. Kemudian ini ada jerigen bensin. Ini ada di scene keberapa pun ada di film. Ini menjelaskan tentang ada salah satu napi yang tidak terima, terus dia ingin membakar sel. Kemudian ini ada tongkat. Tongkat ini properti yang menurut saya sangat penting karena dari kejadian kesalahpahaman tongkat ini menimbulkan konflik sampai divonisnya hukuman mati kepada Dodo Rozak. Kemudian di sini ada balon udara yang dirakit oleh teman-teman napinya si Dodo Rozak ini, dan ini menjelaskan bahwa permintaan terakhir untuk melarikan diri tapi tidak jadi dan didiamkan oleh kepala sipir ya. Dan di sini ada properti telepon. Properti telepon ini digunakan waktu pada saat Dodo Rozak pertama kali masuk ke penjara atau dijebloskan dalam penjara. Itu Dodo Rozak untuk mengabarkan anaknya dan sebagainya. Akhirnya seorang kepala sipir ini memberikan teleponnya, dan telepon ini digunakan untuk memukuli atau mendiskriminasi si Dodo Rozak ini. Untuk cahaya alam ini karena ini diambil dari alam, maksudnya cahaya-cahaya matahari kayak gitu. Terus ini juga di latar sekolah. Terus di bagian ini cahaya buatan karena di sini mungkin ada penambahan-penambahan aksen lampu karena lighting-lighting lampu. Terus di sini juga di bagian di dalam penjara pun iya ada lighting-lighting lampu di bagian atas. Kemudian di bagian editing, ini yang kita tampilkan ada dua gambarnya, yaitu continuity ruang di menit 1 jam 28 menit 23 detik. Continuity ruang di saat Jaki dan istrinya sedang teleponan, mereka berada di tempat yang berbeda, tetapi menggunakan handphone untuk menghubungkan mereka seperti dekat atau satu ruangan. Lanjut, di sini ada suara, yaitu suara ada dua ya, diagetik sama non-diagetik. Ini kita yang di diagetik dulu. Diagetik ini merupakan elemen-elemen suara yang sumber atau asal suara ada di dalam ruang cerita. Suara tersebut dapat meliputi suara dialog, efek suara yang dihasilkan, objek atau karakter, serta musik yang dihasilkan dari instrumen maupun objek di dalam cerita. Ini di menit 38 menit 19 detik. Kemudian lanjut di non-diagetik. Non-diagetik ini adalah suara yang tidak berasal dari ruang cerita atau diagesis, apalagi sumber suaranya jelas tidak terlihat di layar. Misalnya narasi atau suara musik yang berfungsi sebagai background. Ini ada di menit 2 jam 21 menit 15 detik. Nah, sekian hasil presentasi pemaparan dari kelompok 17 dengan judul film Mirasel Ensel nomor 7. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.